Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Andika dengan akronim 023. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia 3A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hadis guna untuk memenuhi tugas studi hadis. Yang pertama yaitu hadis tentang pendidikan. Dengan hadis An Ubaidillah ibnu Abi Rafiq an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Hasani ibnu Aliyun hina walatu Fatimatun bisolati, rawahu Abu Dawud. Yang memiliki arti, Abdullah bin Abi Rafiq berkata, aku melihat Rasulullah azan di telinganya Hasan bin Ali seperti azan ketika sholat ketika Fatimah melahirkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini memang lemah. Ibnu Qayyim berkata bahwa hikmah azan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir adalah agar suara pertama yang didengar adalah seruan yang mengandung makna keagungan Allah serta syahadat. Hadis ini mengandung penjelasan tentang akidah Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan akidah sudah ditanamkan kepada seorang sejak ia kecil, karena usia inilah yang paling tepat untuk menanamkan nilai. Bila nilai itu sudah tertanam, maka kehidupan setelah dewasa dan masa tua banyak dipengaruhi oleh masa muda itu. Sehingga, kalaupun seseorang hidup di lingkungan yang sangat jauh dari ajaran Islam, tetapi ideologinya tidak terpengaruh, keyakinannya tidak goyah, adapun jika pemahaman nilai itu terlambat apabila semakin kepalanya terisi oleh teori-teori dan doktrin di luar Islam, maka manusia seperti inilah susah untuk disadarkan dan dibimbing ke jalan Islam. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang alam. Dengan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahba aradon mayyitan fahiyalahu, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bumi yang mati pada hadis tersebut mempunyai beberapa makna, yaitu bumi yang kering, tidak berair sehingga gersang tidak menumbuhkan tanaman, dan bisa juga diartikan bumi yang tidak terawat sehingga tidak memberi manfaat atau tidak produktif dan tidak bertuan. Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati itu, maka bumi tadi jadi miliknya. Dapat dipahami bahwa barang siapa mampu menjadikan tanah gersang jadi menjadi lebih produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi tadi dan itu akan menjadi miliknya. Asbabul wurud secara sederhana dapat diartikan dengan segala sesuatu yang menyebabkan datangnya sesuatu, yang melatar belakangi munculnya sesuatu hadis atau konteks historis, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pernyataan lainnya yang terjadi pada hadis yang disampaikan oleh Nabi. Hadis yang selanjutnya adalah hadis tentang kimia. Hadis Ibnu Abbas yang berbunyi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanafasa fil ina'i aw yunfakha fihi, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas, yaitu riwayat hadis riwayat Ahmad. Hadis ini tentang larangan meniup makanan atau minuman yang panas pada zaman Nabi. Tiada satu orang pun yang bertanya tentang Rasulullah melarang meniup makanan atau minuman yang panas. Mereka selalu membenarkan serta mematuhi Rasulullah tanpa ada syarat. Itulah derajat keimanan paling tinggi yang ditunjukkan oleh para sahabat. Begitu seorang sudah mengakui bahwa Muhammad merupakan utusan Allah, selesai semua urusan. Jadi kita dilarang itu karena fatwa dari Rasulullah SAW. Selanjutnya hadis tentang luar angkasa, yaitu menjelaskan tentang fenomena gerhana matahari dan bulan. Dengan hadis An Abi Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yankasafani limauti ahadin minan nasi walakin nihma ayatani min ayatillahi fa idza ra'aitumuhuma faqaumu fusulu, yang artinya dari Abi Mas'ud, ia berkata, Nabi
SAW telah bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana karena kematian seseorang, akan tetapi keduanya adalah dua tanda kebesaran Allah. Maka apabila kamu melihat gerhana keduanya, maka berdirilah dan kerjakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, yaitu terdapat pada kitab Al-Kusif dan dari Abu Mas'ud dengan redaksi dari Syihab bin Abbad, mendapat hadis dari Ibrahim bin Hamid dari Ismail dari Qais. Status hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bila diamalkan karena mempunyai kadar sahih atau kebenaran yang tinggi. Hikmah yang dapat diambil dari hadis tersebut yaitu yang pertama, menjadi pengingat tentang kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Yang kedua yaitu peristiwa yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah dalam penciptaan tata surya. Hadis ini mengajarkan untuk mengagumi keajaiban alam semesta dan menghormati penciptanya. Yang ketiga yaitu menjadi pengingat pentingnya ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang peristiwa alam. Melalui pengamatan dan studi ilmiah dapat memahami penyebab dan mekanisme yang terjadinya gerhana. Yang selanjutnya adalah hadis tentang hewan. Hewan laut yang halal atau semua jenis ikan halal untuk dimakan. Hewan yang ada hadisnya yaitu wa tahuru ma'uhul al-hillu mayitatuhu, yang artinya laut itu suci airnya serta halal bangkai hewannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut tidak menyebutkan hewan tertentu. Dengan demikian, maka hadis tersebut bersifat umum, mencakup semua jenis hewan. Oleh karena itu, semua hewan hanya bisa yang hidup di air itu hukumnya halal. Selain itu, semua hewan laut yang menyerupai hewan darat menurut Imam Syafi'i juga halal, seperti anjing laut. Hal ini mengikuti zahir pendapat Imam Syafi'i. Yang selanjutnya adalah hadis tentang matematika. Nabi Muhammad SAW telah pernah bersabda, "Man soman Ramadana tsumma atsba'ahu sittun minasawalin kana kasiyamid dahr." Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah telah berpuasa setengah penuh. Hadis riwayat Muslim atau hadis riwayat Bukhari. Pada hadis di atas terdapat keutamaan ibadah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad mengenai puasa Ramadan ditambah 6 hari setelah pada bulan Syawal, seperti puasa selama setahun. Hal ini menjelaskan bahwa pahala seorang muslim yang melaksanakan kedua jenis puasa tersebut sebanding dengan pahala seorang muslim yang melaksanakan ibadah puasa dalam setahun. Adapun jika ditinjau oleh operasi hitung matematika, pernyataan yang muncul ialah bagaimana nilai ibadah puasa 1 bulan 6 hari setara dengan 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu hadis tentang tumbuhan. Hadisnya adalah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu ghurasan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayran aw insarun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tak seorang pun muslim yang menanam pohon atau menebar benih tanaman, lalu setelah ia tumbuh dimakan oleh burung atau manusia atau hewan lainnya, kecuali akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dalam sahihnya juga oleh banyak mukhraj lain seperti Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan Syu'ab Al-Iman dan banyak lagi. Dari hadis ini, satu dari banyak hadis yang dianjurkan penting mencintai dan merawat bumi yang kita tinggali dengan cara melakukan penanaman pohon atau tumbuh-tumbuhan, di mana Ibnu Ba'as menganjurkan memakmurkan bumi agar kita dan orang yang hidup setelah kita bisa hidup dengan tentram. Yang selanjutnya adalah hadis tentang lingkungan.
yang berbunyi hadisnya an Aisyata anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatasiru bisoi wa yatanaddu bil muddi rawahu Abu Dawud, yang artinya dari Aisyah bahwa Nabi mandi dengan air sebanyak 1 syak atau gantang dan berwudu dengan air sebanyak 1 mud. Hadis riwayat Abu Dawud. Alam atau lingkungan memang disiapkan untuk manusia, bahkan dituduhkan dalam rangka memudahkan manusia memanfaatkannya. Demikian halnya beberapa hadis Nabi yang mendorong memanfaatkan lingkungan atau alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun demikian harus tetap dalam bingkai moral dan semangat keseimbangan, seperti larangan israf atau berlebih-lebihan, larangan merusak, dan anjuran memeliharanya. Lingkungan merupakan salah satu prasyarat kelangsungan hidup dan kehidupan umat manusia dengan darat, air, dan udara sebagai komponen utamanya. Demikian hadis yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.